Acara militer telah berubah total dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi baru seperti AI, kawanan drone, drone bawah air, dan peperangan elektronik telah mengguncang status quo, menghadirkan kemampuan dan ancaman yang dulu dianggap fiksi ilmiah hanya beberapa dekade lalu. Militer di seluruh dunia harus beradaptasi atau punah, dan Swedia beradaptasi lebih cepat dari banyak negara lain. Akhir-akhir ini, mereka sedang naik daun. Beberapa tahun terakhir, Swedia mengembangkan kawanan drone, menjadi salah satu negara pertama yang mengintegrasikan AI ke jet tempur JAS 39 Gripen E, serta memelopori pendekatan modular baru untuk sistem anti-drone dengan Loki. Sekarang, Swedia akan kembali mengubah aturan permainan, kali ini di bawah permukaan laut. Jadi, bersiaplah untuk kapal selam generasi kelima pertama di dunia, kelas Blekinja atau A26. Kapal selam inovatif ini memiliki fitur yang membuatnya sangat cocok untuk peperangan generasi berikutnya di Laut Baltik dan wilayah lain. Rusia saat ini tampaknya tak berdaya menghentikannya. Ini semua yang perlu Anda tahu tentang A26 dan bagaimana kapal ini bisa mengubah keseimbangan kekuatan di Arktik dan wilayah lain. Tidak mengherankan jika perusahaan di balik A26 adalah raksasa Swedia, Saab. Dengan jajaran produk yang mencakup Loki dan Gripen E yang telah disebutkan sebelumnya, pesawat peringatan dini dan kendali udara Global Eye, senapan tanpa recoil Carl Gustaf M4, serta rudal anti-tank NLAW. Kemampuan Saab dalam menghadirkan sistem persenjataan kelas dunia di berbagai bidang sudah terbukti. Upaya perusahaan di bidang kapal selam juga sangat hebat. Kapal selam kelas Gotland atau A19 meski dibuat tahun 1990-an, versi yang ditingkatkan telah membuktikan kemampuannya. Pada tahun 2005, kapal selam ini berhasil menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat USS Ronald Reagan berulang kali selama latihan, tanpa kapal induk tersebut menyadari kehadirannya. Peningkatan yang dilakukan membuat kapal selam ini tetap dianggap salah satu kapal selam diesel listrik terbaik di dunia. Lebih tepatnya, 3 kapal selam kelas Gotland milik Swedia, yaitu HSV-MS Gotland, Uppland, dan Harland, sebenarnya tidak dirancang langsung oleh Saab sendiri. Kapal selam itu awalnya dirancang dan dibangun oleh Kockums AB dan Malmo, yang saat itu perusahaan independen. Saab mengakuisisi Kockums pada 2014 dan mengganti nama galangan kapal itu menjadi Saab Kockums. Sejak saat itu, Saab bertanggung jawab atas layanan, pemeliharaan, dan peningkatan besar pada kapal selam tersebut, termasuk program modernisasi paruh usia yang komprehensif untuk ketiga kapal yang dilakukan sejak akhir 2010-an hingga 2020-an. Jadi, apa hubungannya dengan A26 yang baru? Nah, A19 yang baru saja ditingkatkan, kabarnya menerima banyak sistem baru yang juga ada di A26. Yang lebih penting, alasan utama Saab mengakuisisi Kockums pada awalnya adalah karena program A26. Kockums mulai mengembangkan konsep A26 pada pertengahan 2000-an sebagai bagian dari upaya Swedia memodernisasi armada kapal selamnya. Namun kemudian, pada tahun 2014, FMV membatalkan program tersebut, dan itu memang ada alasannya. Begini, Kockums sudah lama dimiliki oleh Jerman setelah diakuisisi oleh Hubeidswerke Deutsche Werft pada tahun 1999 dan kemudian menjadi bagian dari ThyssenKrupp Marine Systems atau TKMS. Produsen kapal selam utama Swedia kini secara teknis dikendalikan perusahaan Jerman. Pemerintah Swedia tentu saja memiliki masalah besar dengan aset keamanan nasional utama seperti produsen kapal selam utamanya yang beralih ke kepemilikan asing. Situasinya memanas yang berpuncak pada pembatalan kontrak. Pengembangan terhenti, lambung kapal jutaan krona yang setengah jadi dibiarkan terbengkalai menggantung di udara. Untuk memecah kebuntuan, Saab AB mengakuisisi TKMS AB dari ThyssenKrupp pada tahun 2014, mengganti namanya menjadi Saab Kockums, dan kembali menguasai galangan kapal Karlskrona beserta sekitar 900 karyawannya. Dengan kekhawatiran keamanan nasional yang telah diatasi sesuai keinginan pemerintah, roda proyek pun kembali bergerak dengan cepat. Pada bulan Juni 2015, FMV memberikan kontrak baru kepada Saab Kockums untuk 2 unit A26 senilai 7,6 miliar krona Swedia, sekitar 820 juta dolar. Proyek kembali berjalan sesuai rencana dan melaju dengan kecepatan penuh. Lunas kapal A26 pertama yang diberi nama HSWMS Blekinja diletakkan di galangan kapal Karlskrona pada akhir Juni 2022 dengan kapal selam kedua HSWMS Skåne diproduksi secara paralel. Akibatnya, saat ini sedang berlangsung upaya konstruksi besar-besaran yang sangat kompleks.
A26 sedang dibangun dalam 5 bagian dan memiliki 140 sistem di dalamnya yang akan kita bahas secara detail sebentar lagi. Sistem-sistem tersebut membutuhkan 600.000 bagian individual 62 mil kabel dan 10.000 pipa serta saluran unik. Saab telah menggunakan proses rekayasa mutakhir untuk melaksanakan proses besar ini, termasuk definisi berbasis model, digital twin, digital thread, dan alat manajemen siklus hidup produk. Meskipun begitu, kontroversi kepemilikan, gangguan rantai pasokan seperti lockdown COVID-19, dan besarnya rantai pasokan telah memberikan dampak yang signifikan. Sesuai dengan penetapan kontrak pengadaan terbaru pada Oktober 2025, pengiriman 2 kapal tersebut kembali mengalami penundaan. Kapal-kapal tersebut awalnya diperkirakan siap beroperasi pada tahun 2024 dan 2025. Namun sekarang baru diperkirakan akan siap pada tahun 2027 dan 2028. Total biaya juga hampir 2 kali lipat, dari sekitar 1,51 miliar dolar menjadi 2,7 miliar dolar. Sekarang jenis keterlambatan produksi dan pembengkakan anggaran seperti ini sudah terlalu sering terjadi dan biasanya tidak diinginkan. Pengiriman yang tertunda mengganggu strategi dan jadwal penempatan, dan pembengkakan biaya yang besar tidak pernah mudah diterima secara politik. Namun dalam kasus A26 keterlambatan ini, dalam banyak hal justru menjadi berkah terselubung. Teknologi perang telah berubah dengan sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga para produsen militer di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mengejarnya. Sistem yang akan diintegrasikan ke kapal dan pesawat bisa jadi sudah usang sebelum dipasang. Itu berarti proyek harus dibatalkan dan merelakan biaya yang sudah telanjur dikeluarkan, atau mendesain ulang yang menyebabkan penundaan dan pembengkakan biaya. Jika A26 telah dikirim sesuai jadwal awal, beberapa fitur paling menariknya mungkin bahkan belum dipertimbangkan. Sekarang, Saab memiliki kesempatan untuk mengintegrasikan fitur-fitur mutakhir yang tetap relevan di masa depan sejak awal. Dan A26 dipenuhi dengan fitur-fitur seperti itu. Fitur-fitur yang membuatnya menjadi kekuatan yang berpotensi tak terhentikan dan seharusnya tetap seperti itu untuk masa mendatang. Sebuah kapal selam generasi kelima dalam segala arti kata. Apa sebenarnya kapal selam generasi kelima dan mengapa A26 jadi yang pertama di dunia? Kapal selam generasi kelima didefinisikan terutama oleh kemampuannya untuk berintegrasi secara mulus ke dalam operasi multi-domain NATO atau kerangka kerja MDO, melampaui peperangan bawah laut tradisional untuk beroperasi secara efektif di berbagai domain laut, udara, dan informasi. Kapal selam generasi sebelumnya hanya menekankan siluman bawah air dan daya tembak. Kapal selam generasi kelima jauh lebih serbaguna, menekankan jejak multi-domain yang seimbang, kecerdasan buatan canggih untuk pemrosesan data yang cepat, dan kemampuan peperangan dasar laut, termasuk penggunaan kendaraan bawah air tak berawak atau UUV, serta pasukan khusus. Seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, A26 memiliki semua kemampuan ini secara lengkap dan juga unggul dalam hal siluman serta daya tembak. Sekarang, desain kapal selam generasi kelima juga menekankan modularitas. Ruang muatan modular memungkinkan konfigurasi ulang dengan cepat untuk berbagai peran, termasuk intelijen, pengawasan, pengintaian atau ISR, serangan, dan operasi khusus. Perlu beralih dari misi pengawasan ke operasi penanaman ranjau, lepaskan modul pengawasan, dan pasang modul penanaman ranjau di tempatnya. Dan lambung A26 sedang dibangun dengan modularitas sebagai intinya. Seperti disebutkan sebelumnya, 5 bagian terpisah sedang dibangun sekaligus dengan kerucut buritan berbobot sekitar 80 ton. Saat semuanya siap, bagian-bagian itu akan dirakit seperti potongan Lego raksasa. Konstruksi modular ini berarti A26 dapat dengan cepat dikonfigurasi ulang untuk berbagai peran, seperti mengintegrasikan kendaraan bawah air tak berawak atau UUV, serta sistem peluncuran dan pengambilan melalui portal multimisi khusus. Desain modular juga meningkatkan potensi ekspor kapal ini, memungkinkan produsen untuk menambah atau mengurangi fitur agar sesuai dengan kebutuhan berbagai angkatan laut. Ini juga memungkinkan negara untuk menahan teknologi yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan nasional. Sebuah langkah bijaksana dari pihak Swedia mengingat sejarah A26. Seperti yang Anda lihat, A26 dengan percaya diri memenuhi semua kriteria kapal selam generasi kelima dan menjadi yang pertama melakukannya.
Kapal ini memadukan kemampuan siluman, daya tahan, dan fleksibilitas modular dengan cara yang menantang asumsi lama tentang platform diesel listrik serta menakutkan Rusia. Desainnya memberikan contoh mencolok tentang bagaimana kapal selam konvensional yang canggih dapat menjadi alternatif yang sangat mumpuni dan berbiaya lebih rendah dibandingkan kapal bertenaga nuklir, menawarkan fleksibilitas operasional di berbagai wilayah dan skenario misi dengan biaya yang jauh lebih murah. Dirancang sebagai sistem multidomain, A26 dapat melakukan pengumpulan intelijen, mengerahkan sistem tak berawak, mendukung operasi khusus, dan memantau infrastruktur bawah laut. Semua itu dilakukan sambil tetap berada di bawah permukaan air dan sangat sulit dideteksi dalam jangka waktu yang lama. Memang, aspek utama dari A26 bisa dibilang adalah pengelolaan jejak multidomain yang dicapai melalui teknik penekanan akustik, magnetik, radar, listrik, inframerah, dan visual. Dalam perannya di dalam kerangka MDO NATO, A26 dilengkapi dengan sistem pengawasan elektronik dan komunikasi yang dapat mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mengirimkan data ke jaringan komando sekutu secara efektif. Kemampuan dukungan elektroniknya yang kuat memungkinkan intersepsi sinyal secara pasif dan klasifikasi untuk memberikan gambaran luas tentang komunikasi musuh, emisi radar, dan pergerakan mereka. Ini seperti penyedot debu Hoover bertenaga tinggi di dasar laut yang mengumpulkan informasi tentang semua aktivitas Rusia di atas dan bawah laut. Tentu saja, sebagai kapal bawah air, deteksi utama dilakukan melalui sonar dan A26 sama sekali tidak kekurangan dalam hal ini. Perangkat sonar ini mengintegrasikan Atlas Electronic Bow and Flank Arrays, HF Interceptor Sonar Arrays, Kongsberg SA9510S sonar penghindar ranjau, dan Safran Series 30 mast optronic untuk pengamatan periskop dan permukaan. Elemen sonar pasif dan aktif ini beroperasi di rentang frekuensi rendah hingga menengah dengan memprioritaskan sensitivitas di lingkungan pesisir yang umum di Laut Baltik. Sistem Electronic Support Measures atau ESM semakin meningkatkan deteksi akustik A26 dengan memantau sinyal radar dan komunikasi, memungkinkan kapal selam untuk menentukan lokasi pemancar dan mengklasifikasikan ancaman secara pasif. Seperti yang bisa Anda bayangkan, berbagai peralatan deteksi aktif dan pasif di kapal selam menghasilkan sejumlah besar data secara terus-menerus yang harus diproses secepat dan seefisien mungkin. Dan Saab telah memanfaatkan kekuatan AI untuk mempercepat proses tersebut. Menurut perusahaan, pemrosesan data berbantuan AI di A26 memungkinkan sinkronisasi yang lebih cepat dengan aset udara, darat, cyber, dan luar angkasa dalam operasi gabungan yang berkontribusi pada apa yang disebut Angkatan Laut Swedia sebagai peperangan informasi bawah laut. Itu mencakup baik eksploitasi jalur komunikasi musuh maupun perlindungan infrastruktur bawah laut nasional, terutama kabel dan pipa bawah laut yang penting. Mengelola semua sinyal dan data ini serta memilih respons yang tepat bukanlah tugas yang mudah, tetapi A26 sangat dilengkapi untuk tugas tersebut. Sistem Manajemen Tempur 9LV atau CMS-nya menyediakan komando, kontrol, komunikasi, komputer dan intelijen atau koordinasi C41 di seluruh platform Angkatan Laut dan jenis misi, meningkatkan kecepatan dan efektivitas pengambilan keputusan. 9LV menggabungkan masukan dari arai sonar dan sensor optronik untuk memberikan gambaran taktis yang terpadu kepada operator, memberi mereka kemampuan untuk dengan cepat mengidentifikasi dan merespons ancaman. 9LV menggabungkan pemrosesan canggih untuk korelasi data secara waktu nyata dari sistem radar ESM maupun komunikasi ESM. A26 jadi lebih mampu mendeteksi emisi elektromagnetik tanpa memancarkan sinyal aktif, sehingga kemampuan siluman tetap terjaga. Nikmati analisis militer yang mendalam dan sorotan senjata. Itulah yang kami sajikan setiap minggu di The Military Show. Berlangganan channel ini untuk wawasan militer terbaik di YouTube. Sekarang teknologi yang baru saja kita bahas adalah pengubah permainan, terutama di wilayah di mana A26 terutama dimaksudkan untuk beroperasi, setidaknya dalam Dinas Angkatan Laut Swedia, yaitu Laut Baltik. Lambung A26 yang ramping dioptimalkan untuk operasi siluman tingkat tinggi di lingkungan pesisir, dan khususnya di perairan sempit dan dangkal Laut Baltik. Laut ini memiliki tantangan unik karena membeku saat musim dingin dan dasarnya yang rumit membuat penggunaan sonar sangat sulit. Pada dasarnya, ini adalah satu zona tempur pesisir yang besar, lengkap dengan perairan dangkal dan garis pantai yang kompleks, sehingga benar-benar tidak cocok untuk kapal selam nuklir, tapi tidak untuk A26. Lambung tekan E26 menggunakan baja berkekuatan tinggi canggih yang menjaga integritas struktural pada kedalaman operasional sekaligus meminimalkan jejak akustik.
Kapal ini juga bebas dari tangki eksternal yang semakin mengurangi kemungkinan terdeteksi dan diperkuat untuk ketahanan terhadap guncangan, sehingga memungkinkan beroperasi di lingkungan yang dipenuhi ranjau seperti Laut Baltik. Dengan panjang sedikit di bawah 217 kaki, lebar 22,14 kaki, sarat air 19,68 kaki, dan bobot benaman sekitar 1.925 ton saat mengapung, serta 2.100 ton saat menyelam. Kapal ini cocok beroperasi di wilayah dengan kedalaman air terbatas, seperti pesisir Laut Baltik. Navigasi ditingkatkan dengan konfigurasi buritan Schrader, terdiri dari 4 permukaan yang dikendalikan independen, memberikan manuver kecepatan rendah dan stabilitas unggul saat muncul ke permukaan atau di air bergelombang. Desain ini meningkatkan kemampuan manuver di lingkungan kepulauan seperti Laut Baltik tanpa mengorbankan efisiensi hidrodinamis. Kombinasi antara lambung tahan tekanan dan konfigurasi Schrader juga memberikan A26 kemampuan yang sangat kuat, terutama dalam hal peperangan di dasar laut. Kapal ini bisa beristirahat di dasar laut, melindungi kabel bawah laut, mengawasi titik penyempitan strategis maritim, dan mengendalikan jalur komunikasi laut yang vital. Selain itu, kemungkinan besar Rusia tidak akan menyadari keberadaannya berkat fitur siluman canggih A26. Faktanya, Saab memberi nama yang sangat tepat untuk sistem siluman mereka, GHOST, singkatan dari Genuine Holistic Stealth. Dikembangkan oleh Saab, teknologi siluman canggih ini dirancang untuk meminimalkan jejak deteksi kapal di spektrum akustik, magnetik, dan elektromagnetik. Ada beberapa komponen dalam teknologi ini. Yang paling utama adalah konfigurasi mesin A26. A26 menggunakan sistem propulsi hibrida diesel listrik dan sistem AIP propulsi bergantung udara. Stirling. Pengaturan diesel listrik mencakup 3 mesin diesel untuk mengisi ulang baterai saat melaju di permukaan atau saat snorkeling. Mengisi ulang baterai seperti ini memungkinkan A26 memakai propulsi listrik bertenaga baterai untuk menyelam secara senyap dengan kecepatan lebih tinggi. Komponen AIP terdiri dari 3 mesin Stirling Cockham. Masing-masing menghasilkan sekitar 75 kW daya mekanik yang diubah menjadi listrik, memberikan output AIP gabungan sekitar 225 kW. Dan di komponen AIP dari mesin inilah letak keajaibannya. Sistem propulsi independen udara atau AIP Stirling milik Saab memungkinkan A26 beroperasi di bawah air selama beberapa minggu tanpa muncul ke permukaan. Untuk kapal selam non-nuklir, itu adalah prestasi tersendiri. Sebelumnya, tingkat daya tahan setinggi itu hanya dimiliki oleh kapal selam bertenaga nuklir. Kapal selam diesel listrik umumnya hanya bisa menyelam beberapa hari sebelum harus naik ke permukaan untuk mengambil oksigen bagi mesinnya. Sistem AIP Stirling memakai oksigen cair dan diesel untuk menghasilkan tenaga lewat pembakaran eksternal dalam siklus tertutup, sehingga getaran atau kebisingan sangat minim. Dibanding teknologi AIP lain seperti sel bahan bakar, sistem ini lebih hemat biaya, mudah dirawat, dan kompatibel dengan retrofit modular. Cara kerjanya adalah contoh utama dari perpaduan khas Swedia antara kepraktisan dan kecerdikan. Mesin pembakaran eksternal siklus tertutup Stirling AIP membakar diesel dengan oksigen cair dari tangki di dalam kapal. Panas pembakaran memanaskan gas inert seperti helium di mesin, membuat gas mengembang dan menggerakkan piston. Piston lalu memutar generator, menghasilkan listrik untuk motor listrik kapal selam atau mengisi baterai. Gas yang sudah dipanaskan lalu didinginkan dengan air laut sebelum dikompresi ulang sehingga siklus selesai. Yang terpenting, seluruh proses ini terjadi saat kapal selam berada di bawah permukaan air dan tanpa memerlukan oksigen dari atmosfer. Sistem luar biasa ini memberikan 4 keuntungan utama bagi A26 dan juga kapal selam kelas Gotland yang juga menggunakan sistem ini. Pertama, seperti telah dibahas, daya tahan menyelam lebih lama. Kelas Gotland dapat tetap menyelam hingga 14 hari berlayar dengan kecepatan 5 knot tanpa snorkeling dengan jangkauan hingga 1.700 mil laut. Modifikasi pada A26 berarti kapal ini diperkirakan dapat tetap menyelam lebih lama lagi. Dilaporkan, kapal ini dapat tetap menyelam hingga 45 hari, termasuk sekitar 18 hari beroperasi hanya dengan AIP, dengan kecepatan maksimum saat menyelam sekitar 12,4 mil per jam. Keunggulan kedua yaitu kemampuan siluman dan kebisingan sangat rendah. Mesin Stirling nyaris tanpa suara dan getaran karena pembakarannya berlangsung terus-menerus di luar komponen yang bergerak. Hasilnya, jejak akustik sangat rendah sehingga kapal selam sulit dideteksi, terutama di perairan dangkal dan penuh gangguan seperti Laut Baltik. Keuntungan ketiga AIP adalah mengurangi kemungkinan terdeteksi. Saat snorkeling, tiang kapal selam terlihat dan menghasilkan suara serta jejak radar. Tanpa perlu snorkeling,
kapal selam tetap tersembunyi sehingga risiko terdeteksi radar, sonar, atau visual jauh lebih kecil. Keempat, Sterling AIP lebih hemat biaya untuk diproduksi dan dirawat dibandingkan dengan teknologi AIP lain seperti sel bahan bakar atau tenaga nuklir. Pada dasarnya, ini menawarkan alternatif berkinerja tinggi tanpa kerumitan dan biaya besar dari propulsi nuklir. Meski sistem AIP lain seperti sel bahan bakar agak lebih senyap, mesin Sterling dengan daya tahan lama, kesenyapan luar biasa, dan keandalan terbukti membuatnya ideal untuk kapal selam generasi kelima pertama di dunia. Namun, fitur siluman A26 tak hanya pada mesinnya. Bentuk ramping seperti tetesan air mata mengurangi kebisingan dan turbulensi akibat aliran air. Lapisan anekoid pada lambung luar menyerap pantulan sonar aktif selama operasi di bawah air. Dan dudukan serka pelindung berbahan karet membungkus mesin kapal, mencegah getaran merambat ke lambung tekan. Gabungan fitur ini membuat tingkat kebisingan A26 jadi termasuk yang paling senyap di kelas kapal selam non-nuklir. Bahkan di permukaan tetap menawarkan kemampuan siluman tinggi. Lubang di lambung kapal secara tradisional meningkatkan penampang lintang radar dan risiko kebocoran. Untuk menghindari masalah ini, A26 menggunakan tiang optik non-penetrasi yang dilengkapi dengan sensor elektrooptik untuk fungsi periskop dan pencarian, yang terintegrasi dengan sistem pencitraan beresolusi tinggi. Konfigurasi tiang ini memungkinkan A26 untuk tetap tersembunyi selama pengawasan di perairan dangkal atau pada kedalaman periskop tanpa menonjolkan bagian yang rentan terhadap deteksi visual atau elektromagnetik. Mungkin yang lebih relevan, seluruh sistem ini sejalan dengan prinsip jaringan sentris NATO dengan memungkinkan tautan data yang aman untuk berbagi intelijen hasil sensor dengan unit sekutu di udara dan di laut. Tentu saja, A26 tidak hanya dibuat untuk mengidentifikasi ancaman. Kapal ini juga dibuat untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Persenjataan ofensif utama adalah 4 tabung torpedo 533 mm yang dapat meluncurkan torpedo berat Torped 62 atau 63 untuk peran peperangan anti kapal selam dan anti permukaan. TP-62 senjata yang digerakkan oleh pump jet dengan jangkauan lebih dari 25 mil dan hulu ledak seberat 286,6 pon memberikan kemampuan penargetan yang sangat fleksibel terhadap kapal permukaan dan kapal selam. Tabung-tabung ini juga mendukung penyebaran ranjau laut untuk operasi penyangkalan area. Sebagai tambahan, terdapat juga 2 tabung 400 mm untuk meluncurkan torped 47 ringan yang juga dikenal sebagai Sub Lightweight Torpedo SLWT. Tata letak ini dapat menampung beban senjata sekitar 20 unit secara total, termasuk torpedo dan ranjau. Semua ini disimpan, seperti yang Anda duga, dalam konfigurasi modular untuk mengoptimalkan muatan sesuai misi. Dan modul berikutnya dalam urutan ini mungkin adalah yang paling menarik dari semuanya. Melengkapi tabung torpedo adalah portal multimisi berukuran 6,5 x 1,6 kaki yang berfungsi sebagai ruang keluar masuk fleksibel. Ini dirancang khusus untuk mengerahkan UUV atau mengantarkan hingga 8 penyelam pasukan khusus beserta perlengkapannya. A26 dirancang untuk membawa kru hingga 25 orang dengan nyaman, dapat diperluas hingga 35 orang termasuk penyelam atau pasukan khusus lainnya. Portal multimisi berarti A26 tidak hanya mampu menembakkan torpedo dan ranjau. Kapal ini bisa mengerahkan marinir untuk penyusupan rahasia atau mengerahkan UUV serbaguna untuk operasi dasar laut tanpa mengorbankan profil siluman kapal selam. Sekarang, A26 bukan satu-satunya kapal selam di perairan yang menawarkan kemampuan untuk mengerahkan UUV dan pasukan khusus. Modul muatan kapal selam kelas Virginia milik Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan hal yang kurang lebih sama, dan kapal selam Jerman tip 212 dan 214 bersama dengan kelas Sodoryu dari Jepang, secara teknis keduanya mampu membawa muatan khusus seperti UUV atau penyelam. Namun, berbeda dengan kapal selam tersebut, portal multimisi milik A26 adalah elemen desain utama yang dapat dikonfigurasi, bukan kemampuan tambahan. Dan ini adalah kapal selam pertama yang memiliki kemampuan generasi kelima ini. Arsitektur lambung modular juga mendukung integrasi sistem peluncuran vertikal di masa depan untuk rudal jelajah dengan usulan hingga 18 sel untuk amunisi serangan darat atau anti kapal seperti varian Tomahawk yang telah disesuaikan. Modul ini memungkinkan A26 untuk beradaptasi terhadap ancaman hipersonik atau jarak jauh seiring perkembangan teknologi. Secara keseluruhan, mudah untuk melihat mengapa A26 dianggap sebagai generasi berikutnya dalam teknologi kapal selam. Kombinasi kemampuan siluman, waktu menyelam lama, profil misi beragam, dan modularitas diperkirakan akan mengubah situasi di Laut Baltik dengan cara yang tidak disukai Presiden Rusia Vladimir Putin.
Sekarang dia harus menghadapi ancaman asimetris baru yang tangguh terhadap operasi Angkatan Laut Rusia yang sudah rapuh. Sebagai permulaan, dia akan kesulitan menemukan A-26. Perairan dangkal dan payau di Baltik, serta akustik yang kompleks, menciptakan titik buta yang menguntungkan kapal selam diesel listrik kecil dan sangat senyap seperti A-26. Teknologi Ghost pada kapal ini sangat cocok untuk memanfaatkan lingkungan ini, memungkinkan kapal selam menghilang dari deteksi Rusia pada jarak dekat. Jika Anda tak bisa menemukannya, Anda juga tak bisa mengenainya. Mesin Sterling AIP di A-26 memungkinkan kapal bersembunyi di dasar laut selama berhari-hari tanpa terdeteksi, menjadikannya ancaman tersembunyi. Putin mungkin tahu kapal itu ada di luar sana, tapi dia tidak akan tahu di mana letaknya, apa yang sedang dilakukan, atau berapa lama kapal itu akan tetap berada di sana. Yang paling buruk, ini bukan hanya sekedar masalah Swedia bagi Putin, ini adalah masalah NATO. A-26 bisa berbaring di dasar laut, diam-diam menunggu saat yang tepat untuk meluncurkan TP-62 dan menyerang fregat serta korvet Rusia yang tidak curiga di permukaan. Ia dapat mengerahkan penyelam atau UUV untuk menyabotase pipa bawah laut dan kabel komunikasi penting milik Rusia tepat di bawah hidung mereka. Atau ia bisa saja berdiam di sana seperti penjaga yang diam, mengumpulkan data tentang pergerakan Rusia dan mengirimkannya kembali ke NATO tanpa Rusia menyadarinya. Memang, bahkan sejumlah kecil A-26 berfungsi sebagai penangkal yang kuat terhadap agresi Rusia karena kerusakan besar yang dapat mereka timbulkan pada armada Rusia berkat unsur kejutan. Jadi Putin kemungkinan besar harus mengalihkan sumber daya yang signifikan untuk langkah-langkah anti kapal selam di Baltik guna menghadapi A-26 sebaik mungkin. Itu masalah besar yang tidak diinginkan bagi negara dengan militer dan anggaran sudah sangat terbebani di Ukraina, terutama di perairan sulit seperti Baltik. Hiburan kecil bagi sang otokrat malang. Setidaknya ia masih punya beberapa tahun sebelum mimpi buruk itu terjadi. Meski evolusi A-26 sangat cepat, belum diketahui kemampuan menakutkan apa yang akan terintegrasi ke desain modularnya nanti. Tentu saja kami akan terus mengawasi dengan seksama dan memberikan pembaruan kepada Anda, jadi tetaplah bersama kami. Dan sementara itu, tontonlah video ini tentang keajaiban lain dari rekayasa militer modular Swedia modern, yaitu sistem anti-drone Loki yang disebutkan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton.